Pater, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, pasti kita merasa capek mendengar pasio yang begitu lama. Tetapi bisa kita bayangkan betapa capeknya Yesus pada waktu itu. Dan kita telah melewati 2000 tahun, dan dalam iman yang sama, dalam kepercayaan yang sama, kita meyakini bahwa sengsara dan wafat Kristus terjadi karena kelemahan dan dosa kita. Mengapa Yesus melakukannya? Tema losi mur Yesus, tema terpenglihat. Dia rela menerimanya pertama-tama karena begitu besar cintanya kepada kita manusia. Yesus bukan hanya menebus kita, melainkan karena Ia ingin menjadi bersatu dengan situasi hidup yang kita alami. Yesus dalam penderitaannya, seperti yang kita dengarkan dalam pasio tadi, dalam bacaan Injil tadi, mau mengatakan satu hal yang sama, yaitu melalui penebusannya di kayu salib, Dia pertama-tama memulihkan segala kesalahan dan dosa kita. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah yang sudah lama retak. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Kita mengenal penebusan Tuhan Yesus terhadap kelemahan kita, terhadap dosa dan kesalahan kita. Dan yang terjadi pada hari ini adalah, yang terjadi pada hari Jumat Agung ini adalah Yesus sebagai Putra Allah benar-benar adalah manusia. Dia sama seperti kita. Dia merasakan apa yang kita rasakan. Tetapi kecuali dalam satu hal, dalam hal dosa. Sebagai manusia, Yesus sama dengan kita semua, sama dengan Bapak Ibu. Tetapi satu, teman pandendekor buat Yesus. Ite kata pandendekor, ite manusia, sampai pada akhirnya Yesus sendiri menanggung segala dosa dan kesalahan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, seperti yang saya katakan tadi, Yesus mengambil rupa manusia. Dia bersedih, dia menangis, dia menderita, dan bahkan dia mati. Yesus dicaci maki, Yesus ditolak, sama seperti yang kita alami. Dan yang menjadi hal yang menantang kita, mengapa Yesus disiksa? Walaupun dia begitu banyak melakukan mujizat. Orang sakit dia sembuhkan, mata orang buta dipelihkan, orang lumpuh bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit. Namun mengapa Yesus ditangkap, diadili, dan akhirnya dibunuh dan digantung pada kayu salib? Pada Minggu Palma yang lalu, kita berteriak, kita bersorak, Hosana Putra Daud, terpujilah Dia
yang datang atas nama Tuhan. Tetapi pada hari ini, Besoho, teriakan itu berubah. Salibkan dia, salibkan dia. Itulah keadaan hati kita manusia. Orang Yahudi, orang-orang Farisi, kepala-kepala mahkamah Yahudi melakukan ini karena mereka merasa terancam. Posisi dan kedudukan mereka takut terancam karena kehadiran Yesus. Jadi mereka mengandalkan segala cara yang paling tepat agar Yesus bisa dihilangkan, bisa dilenyapkan. Itu pertama-tama karena rasa iri hati, rasa takut, rasa cemburu yang begitu besar. Dan kita bertanya, siapa yang salah sebenarnya? Siapa yang menyalibkan Yesus? Kita jangan pernah berpikir salah dataho, salah datanya. Bukan. Janganlah kita ingin tahu siapa sebenarnya yang menyalibkan Yesus, yang membunuh Yesus. Apakah mahkamah Yahudi, apakah Herodes, atau Pontius Pilatus? Kematian Yesus disalib memiliki arti yang begitu luas dan mendalam. Yesus bukan hanya dahulu disalibkan. Yesus pada hari ini juga disalibkan. Itulah sebabnya kita jangan pernah berpikir danong kali mau Yesus matikan, danong kali mau Yesus disalibkan. Saudara tunggu terus. Seperti yang saya katakan, Yesus masih disalibkan sampai dengan hari ini. Siapa yang menyalibkan Yesus? Yang menyalibkan Yesus adalah kita semua. Orang-orang yang belum mengenal Allah. Orang-orang yang sombong. Orang-orang yang masih menyimpan dendam dan iri hati terhadap sesama. Orang-orang yang masih berlaku tidak adil dalam masyarakat. Orang-orang yang gope-gape dan musibeo. Orang-orang yang kikir. Orang-orang yang masih menyimpan dendam, masih menyimpan benci terhadap keluarga, terhadap saudara. Isesitu kita semua yang masih menyimpan perasaan-perasaan di atas, yang masih menyalibkan Yesus sampai hari ini. Asal itu bamusin. Sanggen paneda di teonelino. Litu di tebae. Salib Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam perjalanan hidup kita sampai pada kematiannya, Yesus selalu dan akan menyertai kita. Yesus sendiri tidak pernah mau berpisah dengan kita. Bahkan di atas kayu salib pun, Yesus masih mau mendoakan kita yang masih berdosa. Pada kesempatan ini kita datang dan berkumpul untuk memandang Yesus, untuk mencium Yesus, dan memeluk Yesus pada Jumat Agung ini. Kita datang dengan segala dosa kita. Kita datang dengan segala kelemahan kita.
dan pada dasarnya kita juga meminta ampun agar Yesus dapat mengampuni kita, agar Yesus dalam salibnya menjadi sumber kehidupan kita, agar dalam salib yang sama kita juga diberikan kekuatan dalam hidup kita. Dan kita berdoa agar dalam kesulitan-kesulitan apapun dalam hidup kita, Yesus senantiasa menyertai kita. Dan semoga Yesus yang menderita, Yesus yang disalibkan, memberikan kekuatan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati.